Senang berjumpa hari ini, amin. Wah, hari ini banyak. Hari ini ada dua jiwa baru. Kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Ya, ya, hari ini memang ada gangguan sedikit, Bapak Ibu Saudara. Kita punya ampli atau mixer di dalam itu mengalami gangguan. Ya, biasa. Doakan supaya kita punya tempat permanen, amin. Supaya aman. Haleluya, amin. Coba lihat kiri kananmu, Bapak Ibu Saudara, katakan ke kiri kananmu, Anda memang anak raja. Amin, Saudara. Amin. Ya, sambil Ibu Gembala bantu setting kita punya sound dulu supaya mantap dulu. Ya, percaya Saudara, hari ini raja di atas segala raja. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah raja yang mengasihi kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita buka firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita buka firman Tuhan dari Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2. Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2, Saudaraku. Bagi Bapak Ibu Saudara yang bawa Alkitab, mari kita buka firman Tuhan ini bersama-sama. Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2. Ayo kita baca firman Tuhan ini dengan iman, dengan hati yang bersuka cita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2. Kita baca bersama-sama. Sudah dapat semua, amin? 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Katakan amin. Coba lihat kiri kananmu dulu, Bapak Ibu Saudara. Apakah benar di samping kiri kananmu itu adalah wajah-wajah yang rindu dengan Taurat Tuhan, rindu dengan firman Tuhan? Amin, Saudara. Lihat dulu, lihat dulu. Lihat dulu, Saudara. Jangan amin. Lihat dulu, lihat dulu. Betul, amin, Saudara? Amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Yes, saudaraku yang kekasih, hari ini saudara, kalau Anda mau luar biasa, kalau Anda mau dipakai Tuhan dahsyat, hari ini saudara, Anda tidak bisa jauh dari Taurat Tuhan. Amin. Hari ini Anda gunakan mulutmu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini kalau Anda tidak lakukan dua hal itu, saudara, berat rasanya, saudara. Ya. Hari ini siapa yang sudah memuji Tuhan? Yang sudah memuji Tuhan. Yuk, kita kan sudah memuji Tuhan tadi. Angkat tangan yang sudah memuji Tuhan, yang sudah menyembah Tuhan, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yes, saudara. Ya. Hari ini kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kami sudah 2 kali nih sama Pak Nover ini. Sudah bertanding 2 set. Sudah bertanding 2 set, saudara. Ya, tadi pagi di pelayanan diundang di gereja lain, dan sore ini di gereja kita. Maksudnya di gereja Tuhan. Kita yang mengelola. Ya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan apa tadi? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya tanpa doa, tanpa pengorbanan waktu kita dengan Tuhan, saudara, rasanya berat hidup ini. Apa kata orang? Banyak berdoa, apa? Banyak berkat. Amin. Ya, setujulah kita ya, Bapak Ibu Saudara. Kalau sedikit berdoa, sedikit berkat. Ya, kira-kira begitu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi hari ini saya mau katakan kepada kita, orang yang selalu dekat dengan Taurat Tuhan adalah orang yang paling berbahagia, saudara. Seperti firman Tuhan hari ini katakan, di gereja kita ini banyak yang senang, yang dekat dengan Taurat Tuhan. Ada Pak Kuit mau pergi naik motor juga doa. Turun dari motor juga doa. Naik motor doa, saudara. Turun dari motor doa. Ya, yang kecil-kecil mau minum air putih doa. Mau makan doa. Mau masuk toilet, mohon maaf, saudara. Mau ambil air 1 gayung juga doa. Iya kan? Itu menunjukkan diri bahwa tidak bisa jauh dari Taurat Tuhan. Amin, saudara. Saudara, saya harap kita ikut Pak Kuit. Ada lagi, siapa lagi? Pak Noveri, 4 kali sudah baca Alkitab. Wah, Cece sudah berapa kali, Pak Nov? Cece
Cece 5 kali katanya. Ya. Saudara, hari ini kita bukan mau tanding ya saudara. Kita bukan mau, Pak Kwit ini doa terus dia. Bukan, Pak Noveri baca firman, bukan. Maksudnya di sini adalah kata firman Tuhan, berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Itu yang penting saudara. Mengapa kita suka dengar nasihat orang yang tidak baik, yang mencelakakan hidup kita? Kenapa kita suka saudara? Tetapi dengan firman Tuhan yang selalu mengingatkan kita, firman Tuhan selalu menegur kita, kita nggak suka justru saudara. Bertolak belakang dengan apa yang Tuhan suka dalam kehidupan kita hari ini. Itu yang berbahaya saudara. Tetapi kita justru hari ini harus senang, harus suka dengan apa yang Tuhan Yesus perintahkan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Coba lihat kiri kananmu dulu saudara. Katakan ke kiri kananmu, dengar itu. Katakan lagi, itulah kamu. Hari ini dengar ya. Katakan lagi, firman Tuhan hari ini. Katakan dulu, firman Tuhan hari ini untuk saya juga. Bukan hanya untuk kamu. Amin saudara, amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus dulu Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan untuk saya, untuk kamu, untuk Anda, dan untuk kita semua. Sebab apa? Sebab Tuhan sayang sama kita saudara. Amin saudara. Saudara, hari ini kalau suara mic-nya kurang baik, kita nggak usah fokus dengan suara mic, yang kita fokus dengan firman Tuhan. Amin. Ya, hari ini jangan pokoknya kita fokus dengan firman Tuhan. Apa yang kita baca, itu yang kita fokus. Amin. Kita pulang mau bawa berkat firman Tuhan. Ya. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita masuk dulu Bapak Ibu Saudara ke tema kita. Apa tema kita saudara? Ibadah dan sajian rohani. Yuk kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Ibadah dan sajian rohani. Saudara, hari ini kalau Anda sebentar atau tadi siang Anda mau makan, saudara, atau Anda pergi beli makanan, Anda akan lihat sajian apa yang sedang ditampilkan. Anda mau makan sayur nasi campur ya misalnya. Anda mau makan sayur apa? Sayur yang pahit itu pare misalnya. Atau Anda mau makan makanan favorit Indonesia, jengkol, petai. Ya kan? Atau Anda mau makan ikan dimasak tauco. Atau Anda mau pesan B2 dimasak kecap saudara. Maka Anda akan lihat sajian itu, betul saudara? Betul? Baru Anda nanti bisa menentukan apa yang Anda mau ambil. Hari ini bagaimana dengan kita? Dengan tema kita hari ini, ibadah dan sajian rohani. Hari ini saudara, Anda datang ke gereja ini, tujuanmu apa? Harus jelas, saudara, amin. Katakan ke kiri kananmu, tujuanmu hari ini harus jelas. Ya katakan lu, si TV kok sendiri menung-menung ya. Katakan dulu ke TV, tujuan Anda harus jelas. Fana ketawa dia itu sedang menyimak loh saudara, betul. Iya, jangan kita lihat dia main HP, dia sedang nyimak itu, pintar dia. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, apa tujuanmu harus jelas? Amin. Tujuan kita harus jelas. Nah, mengapa kita harus jelas tujuan kita? Hari ini coba kita lihat, Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang harus kita lihat. Ibadah dan sajian rohani. Yang pertama apa? Apa yang kita bawa hari ini? Betul saudara? Yuk kita baca bersama-sama. Apa yang Anda bawa? Yang kedua apa? Apakah Anda benar cinta firman? Yang ketiga, apakah Anda percaya Yesus? Wow, keren ya saudara. Percaya Yesus semua hari ini, amin. Yang percaya Yesus lambaikan tanganmu, beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Haleluya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, hari ini kita mau melihat. Hari ini kita mau melihat apa yang Anda bawa hari ini sebagai sajian yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Kita baca firman Tuhan dari Roma 12 ayat yang pertama Bapak Ibu Saudara. 3, 2, 1. Karena itu, ayo kurang serentak sama-sama 3, 2, 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah.
Itulah ibadahmu yang sejati, kata firman Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, yang Anda bawa adalah tubuhmu sebagai persembahan yang sejati. Hari ini Anda bawa tubuhmu yang penuh dengan masalah. Coba lihat saya sini. Tubuhmu, hidupmu yang penuh dengan banyak masalah, pergumulan, pencobaan yang belum Anda selesaikan hari ini. Engkau bawa kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu benar, saudara. Karena hanya Yesus yang bisa selesaikan masalahmu. Amin. Katakan ke kiri kananmu, hanya Yesus yang bisa selesaikan masalahmu. Amin, saudara. Percaya, saudara. Hari ini bawa. Karena itu, saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, saudara. Ya, hari ini saudaraku, apa sih yang Anda bawa? Sekali lagi saya mau tanya untuk kita. Atau kita datang ke gereja hanya mau berkat saja? Itu nanti, saudara. Ya, katakan ke kiri kananmu, berkat itu nanti. Katakan dengan semangat, berkat itu nanti. Kamu serius dulu dengan Tuhan Yesus. Berkat itu gampang, katakan. Yes, Tuhan sediakan untuk kamu. Amin, saudara. Hari ini, saudara, kita datang ke gereja dengan tujuan yang tidak benar. Hari ini kita datang ke gereja dengan emosi kita. Kita sedang marah-marah di luar sana, saudara. Kita datang ke sini mau cari keadilan, saudara. Setelah kita mendapatkan keadilan, setelah masalah kita sudah mulai kelihatan pelanginya, kita mulai lagi redup. Kita mulai lagi tidak melihat kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa dalam kehidupan kita, saudara. Lupa kita akan kebaikan Tuhan dalam hidup ini, saudara. Hari ini kita tidak boleh menjadi orang percaya yang sebentar melupakan Tuhan. Ketika susah baru cari Tuhan. Jangan, saudara. Hari ini benar-benar membawa tubuhmu sebagai persembahan yang terbaik, the best, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, saudara. Amin, saudara. Yang kedua, saudaraku yang kekasih, kita mau melihat bagian yang kedua, saudara. Bagian yang kedua apa, saudara? Masih ingat tadi? Apakah Anda benar cinta firman Tuhan? Coba tanya kiri kananmu, kamu percaya enggak kepada firman Tuhan? Katakan, yakin enggak kamu percaya? Serius kamu percaya? Amin, saudara. Yang percaya kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Ya, saudara. Hari ini apakah Anda benar cinta Tuhan? Katakan, yes, aku memang benar cinta firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah aku boleh ada sampai hari ini. Karena di dalam firman Tuhan tersimpan janji, tersimpan perkataan Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah menarik apa yang sudah difirmankannya dalam hidup ini, saudara. Artinya apa? Kita memang perlu Tuhan, saudara. Amin. Sehingga kita perlu janji Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama, Bapak Ibu Saudara. Dari Mazmur 1 ayat yang ketiga, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, kalau Anda memang benar cinta firman Tuhan hari ini, firman Tuhan katakan, tidak pernah mengalami yang namanya musim kemarau. Siapa yang tidak kepanasan sekarang, saudara? Om Egri tadi bilang, sudah minum air putih terus sampai perutnya besar. Padahal saya lihat Om Egri punya perut tambah kempes. Kalau perut saya baru. Ya kan? Perut saya ini baru gede. Perut Susanto, perut Pak Noveri gede kami. Kalau 3 ini ditimbang putus per itu timbangan Bapak Ibu Saudara. Ya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, tanya kiri kananmu lagi, benar gak Anda cinta firman Tuhan? Oh, ya kan? Yakin ya saudara, janji Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Sekali Dia berfirman, Dia tetap berfirman selama-lamanya. Sekali Dia berjanji, Dia tetap berjanji dan janjinya tidak pernah berubah dalam kehidupan kita.
Hari ini kita patut bersyukur. Kata firman Tuhan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, hari ini kalau Anda betul-betul pegang janji firman Tuhan, hari ini kalau Anda betul-betul cinta firman Tuhan, hari ini saudara, waktunya Anda diberkati saudara. Firman Tuhan hari ini katakan apa saudaraku? Yang menghasilkan buah pada musimnya. Jadi ketika musim durian itu tiba, pohon duriannya ada, buahnya ada, dan dinikmati setiap orang. Coba kita punya pohon mangga di depan rumah. Musim mangga dia nggak berbuah. Tahun depan musim mangga dia nggak berbuah. Tahun depan lagi musim mangga dia nggak berbuah. Pak Kwit telepon Pak Egri. Pak Egri, ada sinso nggak? Iya kan saudara? Kata Pak Egri, untuk apa kamu Pak Kwit? Saya sudah pusing lihat mangga di depan rumah ini nggak pernah berbuah. Udahlah kita sinso aja sekalian biar dia terang. Benar kan saudara? Coba tanya kiri kananmu. Kalau kamu, tanya dulu. Kalau kamu janji, kalau ulang. Kalau kamu janji dan kamu bohong, awas ya. Ya, siapa yang suka kalau janji dia bohong? Siapa yang suka? Saya nggak suka saudara. Siapa itu Tersi? Siapa Tersi? Oh, Tiwi ya? Oh iya, apa-apa. Katakan sekali lagi ke kiri kananmu. Yang dikatakan itu bukan kamu kok. Kamu seperti firman Tuhan hari ini. Berbuah selalu pada musimnya. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya Bapak Ibu Saudara. Hari ini apa yang perlu kita khawatirkan? Tuhan semua sudah sediakan dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, hari ini kalau Anda punya mimpi besar. Hari ini kalau Anda punya kerinduan besar. Hari ini kalau Anda sudah merencanakan sesuatu yang besar. Hari ini tinggal ikut sertakan Yesus dalam hidupmu. Percaya saudara. Apa yang Anda rencanakan, Tuhan akan menggenapinya dalam kehidupanmu. Katakan amin. Amin saudara. Yakin. Katakan dulu ke kiri kananmu, Anda harus cinta firman. Amin. Aduh luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus dulu. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Hari ini memang sungguh luar biasa saudara. Ya. Kalau tidak baca firman itu rasanya mulut ini asam. Hati ini tidak tenang. Kalau tidak bisa baca firman itu tidurnya gelisah, saudara. Kenapa? Karena kalau sudah jumpa firman, cintanya itu sudah sah. Ya, sudah sah, sudah tenang. Makanya hari ini Bapak Ibu Saudara mulai hari ini. Kalau Anda tidak suka baca renungan yang dibuat di WA grup kita, nggak apa-apa. Baca firman Tuhan yang lain. Supaya Anda setiap hari memulai hidupmu dengan Tuhan Yesus. Amin. Itu aja tujuan kita buat renungan setiap hari. Supaya kita dekat dengan Tuhan. Yang mau dekat dengan Tuhan, katakan amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang terakhir. Udah jam berapa ini? Udah jam berapa sekarang, Ren? Oh, jam 6 kurang 5. Oke, yang terakhir ya Bapak Ibu Saudara. Apakah Anda percaya Yesus saudara? Amin. Yang percaya Yesus katakan amin keras-keras. Amin. Yang percaya Yesus, mari kita baca firman Tuhan dari Roma 10 ayat yang ke-11. Roma 10 ayat yang ke-11, 3, 2, 1. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Amin. Hari ini saudara, kalau Anda percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Karena kitab suci berkata barang siapa yang percaya kepada dia, kepada Yesus, tidak akan dipermalukan. Saudara mau saudara dipermalukan? Katakan no, no, no. Fana, no, 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 fana. Ya, saudara, betul. Ya. Siapa yang mau dipermalukan? Nggak ada orang yang mau dipermalukan, saudara. Dan Anda tidak layak dipermalukan karena anak-anak raja, saudara. Amin. Jadi hari ini kita harus jaga hidup kita. Kita harus lihat hidup kita. Kita mau sajikan apa kepada Tuhan dalam hidup kita ini? Apa yang kita mau berikan kepada Tuhan?
Yang terbaik kah? Atau yang sedang-sedang? Atau sama sekali tidak ada, saudara? Hari ini betul-betul kita harus kembali kepada tema kita. Ibadah dan sajian rohani. Kita betul-betul harus tahu, saudara. Kalau kita boleh sehat hari ini, kalau kita boleh ada hari ini dalam ruangan ini, saya mau katakan kepada kita semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan menyajikan kesehatan dalam kehidupan kita. Tuhan menjanjikan janji-janjinya yang tidak pernah Dia tarik kembali, saudara, dalam kehidupan kita. Tuhan itu mau kita bahagia, amin. Tuhan Yesus itu mau kita rumah tangga itu bahagia. Anak-anak kita sehat-sehat dan anak-anak kita, kata orang dulu-dulu, jadi manusia, saudara. Enak aja bilang tak jadi manusia. Memangnya kaki kita 4, kaki kita 2 kan, masih berdiri tegak begini, ganteng-ganteng lagi. Coba katakan ke kiri kananmu. Yang cowok, kalau dia cewek katakan kamu memang cantik ya. Kalau cowok kamu balas katakan kamu juga cantik. Ya, katakan, coba katakan. Kayak si siapa siapa ini, bukan yang baru datang hari ini. Siapa namanya? Selain Ayan siapa namanya? Novi. Katakan, kau bilang kamu memang ganteng ya, William. Ya, William balas. Kamu juga cantik. Mereka sepupuan, nggak apa-apa, saudara. Pak Kwid, katakan dulu Pak Kwid ke Ibu Lili, kamu memang cantik ya. Mesra kali ya. Saudara, hari ini saya mau katakan ke kita semua. Tuhan ciptakan kita supaya kita serupa dan segambar dengan Tuhan, amin. Semuanya ganteng-ganteng, ya. Semuanya cantik-cantik. Tuhan mau kita sehat-sehat, jangan bikin kita sendiri sakit, saudara. Ya, sudah sakit hatinya sedikit, ditaruh di dada ini, disimpan di hati, besok-besok besar sakit hatinya. Jangan salahkan Tuhan. Memang kita suka pelihara yang namanya sakit hati. Memang kita suka pelihara, taruh di pikiran kita yang namanya pikiran kotor. Sehingga kita melihat orang selalu kita berpikiran tidak baik. Hari ini katakan ke kiri kananmu, jangan kamu simpan sakit hati. Katakan ke kiri kananmu, jangan simpan sakit hati ya. Jangan simpan pikiran kotor. Ya. Hari ini apakah Anda percaya Yesus, amin? Kita kan sudah tahu Yesus itu sering dianiaya, saudara. Supaya apa? Supaya kita bahagia, amin. Dia menderita di kayu salib supaya kita sehat dan sembuh. Betul nggak, saudara? Amin, saudara. Luar biasa Tuhan kita itu. Ayo kita baca sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, untuk menutup firman Tuhan hari ini. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Kalau saya boleh tambah lagi, tidak akan binasa. Ya, memperoleh hidup yang kekal. Amin, saudara. Hari ini jangan pernah khawatir, saudara. Ketika Anda dipermalukan, jangan takut. Yesus pembelamu, saudara, amin. Katakan ke kiri kananmu, Yesus pembelamu. Amin, saudara. Anda bahagia hari ini? Anda harus menerima kekuatan baru hari ini, saudara. Tidak ada yang lebih bahagia ketika Anda tidak dipermalukan Tuhan. Tuhan Yesus sudah bayar di kayu salib, saudara. 2000 tahun yang lalu, Yesus dipermalukan di atas kayu salib. Hari ini, Yesus yang sama. Dia menjamin hidup saya dan saudara. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. WL Singer, mari kita maju ke depan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih.